Selanjutnya masih lanjutan dalam bab yang sama, hadisnya nomor 288. Imam Bukhari berkata rahimahullah, Abdullah bin Saleh mengabarkan kepada kami, ia berkata, Musa bin Ulay mengabarkan kepadaku dari ayahnya, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala, arba'u khilalin idza u'titahunna fala yadurruka ma uzila anka minad dunya, husnu khaliqah wa afafu tu'mah wa sidqu hadith wa hifdhu amanah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau berkata, 4 hal yang jika diberikan kepadamu, maksudnya oleh Allah, maka tidak akan mencelakaimu apapun yang dijauhkan darimu dari perkara dunia. Maksudnya tidak usah kau peduli lagi kalau ada yang luput dari urusan dunia. Yang penting 4 hal ini ada pada dirimu. Ini semua akhlak-akhlak yang baik tentunya. Jadi kalau kau miliki 4 hal ini, gak usah peduli lagi dengan dunia. Apapun yang luput gak ada masalah, yang penting 4 ini ada. Bisa bermakna lain tentunya bahwasanya kalau kau memiliki 4 hal ini, dunia akan ikut, ya, dan akan terpenuhi kebutuhanmu dari dunia itu. Yang pertama adalah akhlak yang baik. Mau dia tinggal di Indonesia, mau dia tinggal di Amerika, mau dia tinggal di Saudi, mau tinggal di Afrika, selama akhlaknya baik, fitrah manusia suka dengan dia. Santun, ramah, dermawan, dan seterusnya yang sudah kita tahu akhlak-akhlak yang baik. Yang kedua, menjaga makanan. Nanti kita jelaskan insya Allah. Yang ketiga, berbicara jujur. Dan yang keempat, menjaga amanah. Kandungan hadis dikatakan dalam hadis ini terdapat penjelasan akan keistimewaan akhlak yang baik. Menjaga kehormatan diri, kejujuran, serta juga amanah. Kita rincikan teman-teman sekalian 4 hal ini. Yang pertama adalah akhlak yang baik. Dan secara umum artinya masuk globalnya akhlak. Semuanya kebaikan-kebaikan, perangai, tutur kata dan seterusnya masuk dalamnya. Ini sudah sering kita jelaskan dari awal-awal bab kita. Yang kedua, menjaga makanan. Ini memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah menjaga makanan yang halal dan sesuai dengan selera. Itu bagian dari syariat. Jadi tidak harus porsinya banyak, tetapi dia halal dan sesuai dengan selera. Kita dianjurkan untuk itu. Islam tidak melarang seseorang makan sesuai dengan seleranya. Dan dia menolak apa yang dia tidak suka. Walaupun halal. Nabi SAW kalau tidak suka dengan satu jenis makanan atau minuman, beliau tidak mencelahnya, tapi beliau tidak menyentuhnya. Atau misalnya asing bagi beliau. Seperti kasus misalnya pada saat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, beliau pernah berburu bob, ya, semacam jenis biawak di padang pasir gitu. Lalu kemudian ditangkap, biasanya mereka bakar, dipanggang. Kemudian dibawa di hadapan Nabi SAW. Pada saat dibawa, maka dia mengatakan, ya Rasulullah silahkan. Maksudnya dia mau Nabi lebih dulu mencobanya. Tapi Nabi SAW melihat asing, Nabi belum pernah makan daging ini. Lalu Nabi SAW mengatakan, hadza laisa bi ardi qaumina. Kami enggak kenal ini di tempat kaum kami. Jadi selama saya hidup, keluargaku, orang sekitarku enggak pernah hidangkan makanan ini. Aku tidak tahu daging ini gitu. Tetapi Nabi SAW tidak larang Khalid bin Walid untuk memakannya. Maka ini masuk dalam istilah takrir, persetujuan Nabi SAW. Jadi kalau Nabi enggak larang, berarti boleh saja gitu kan. Tapi saksi bahasan kita, Nabi SAW ada makanan yang beliau tolak. Walaupun dasarnya itu halal gitu kan. Jadi kita dianjurkan dalam menjaga makanan, makna pertama adalah menjaga kehalalan dan juga menjaga selera sesuai yang kita inginkan, gitu kan? Yang kita suka. Jadi apa yang kita suka makan saja secukupnya, gitu kan? Kemudian juga makna yang lain, sebagian ulama mengatakan selain makna halal tadi dan selera ditambah dengan dengan porsi yang cukup dan tidak berlebihan, karena Allah mengatakan kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, asal jangan berlebihan. Dalam arti kata dikontrol, gitu kan? Bagaimana kita makan sesuai dengan kebutuhan badan kita. Sangat bagus kalau kita bisa pelajari, misal porsi tubuh kita ini berapa banyak sih yang kita butuhkan dari kalori dan seterusnya. Ya, nutrisi yang masuk ini, vitaminnya dan segala macam. Lalu kita fokus ke makanan-makanan tersebut. Ya. Karena ada juga orang yang mau diet misalnya, lalu kemudian dia mengharamkan diri dari hal-hal yang halal. Yang juga tidak boleh, gitu kan? Tetap saja dia makan. Tapi mungkin dia mengatur polanya saja. Atau porsinya misalnya. Itu makna daripada
menjaga makanan. Ada juga sebagian ulama mengatakan menjaga makanan maksudnya menjaga makanan dari yang haram. Boleh makan apa saja sesuai dengan kebutuhan selama halal. Yang haram semua harus dijauhi. Ini termasuk yang dimaksudkan dalam hadis ini. Gitu. Ada juga sebagian yang mengatakan dimaksud dengan menjaga makanan adalah kau menjaga makanan selain halal pada saat kau sedang safar, jagalah makanan ya, yang sesuai dengan apa yang biasa kau makan. Jangan sampai nanti datang ke satu lokasi, terus mau coba-coba makanan di sana, ternyata makanan itu tidak cocok, akhirnya membuat dia sakit perut dan seterusnya. Maka ini juga maknanya. Artinya kau akan selalu tenang kalau akhlakmu baik dan kau jaga porsi makananmu dan fokus kepada yang halal. Kemudian berbicara jujur. Apapun disampaikan, jujur. Bila ditanya. Kalau tidak ditanya, kita nggak usah berbicara. Kecuali betul-betul kita lihat kemungkaran depan mata, baru kita berbicara. Dan ingat teman-teman sekalian, ini berhubungan sekali dengan yang keempat, menjaga amanah. Jadi kalau misalnya antum sedang dititipin amanah, saya mau cerita masalah saya ya, tapi jangan cerita orang lain. Dan kita sudah bilang, iya, berarti akadnya tidak boleh cerita. Boleh lagi Bapak Ibu bilang sama teman yang lain, saya mau cerita ya, tapi jangan cerita sama orang lain. Nah. Berarti di sini dia nggak amanah. Dan dia tidak berkata jujur pada temannya tadi, karena temannya sudah janji sama dia. Nggak akan pernah menyampaikan. Berarti kalau dia mengkhianati itu dia berdusta berarti. Maka ini sangat berhubungan gitu. Dan amanah ini ada dua, ada amanah perkataan dan ada amanah benda, materi. Kalau perkataan tidak boleh sama sekali, tentu dua-duanya tidak boleh ya. Perkataan tidak boleh kita sebarluaskan kalau tidak ada seizin orangnya. Jadi kalau orangnya mau disampaikan, tidak ada masalah. Kita sampaikan apa yang memang berhubungan dengan dia gitu. Terutama berhubungan dengan masalah amal-amal soleh ya. Ya, jadi lebih baik jangan disebarluaskan. Kecuali memang orangnya tidak keberatan. Misalnya dia mau bangun masjid, dia mau bangun pesantren, dia butuh sumbangan. Lalu dia bilang, bisa bantu nggak? Cariin saya donatur. Lalu kita bilang, oke, tapi saya akan expose nih. Saya akan coba sampaikan ke medsos saya. Kalau ada masjid di sini, ini punya ustadz ini. Saya akan bawa nama Anda, setuju nggak? Kalau dia bilang, iya nggak ada masalah. Contoh saja seperti itu. Maka ini 4 hal yang ada kalau pada seseorang, dia akan dipastikan aman, ya. Dia akan dipastikan aman. Di situ ada penjelasan kata afafu tu'ma, sangat menghindar mengkonsumsi yang haram, tidak berlebihan saat makanan yang halal serta tidak hanyut dalam kelezatannya. Maksudnya terus-menerus karena enak, maka makannya sampai 11 kali gitu kan. Maka itu berlebihan. Dan hifdzul amanah, menjaga semua, maksudnya dijaga amanah adalah menjaga semua anggota tubuh dan apa yang diamanahkan dari segala kedustaan dan khianat. Nanti menjaga dirinya supaya jangan sampai mengkhianati orang lain, baik dari perkataan ataupun benda yang diamanahkan ya. Nah, di dalam Islam itu ada hukum Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya gini, ada teman kita atau tetangga kita mau safar, kemudian dia bilang, saya titip mobil saya misalnya, titipan, itu amanah, gitu kan? Berarti nggak boleh kita pakai. Jangan bilang ini kan dititip sama saya, terserah saya mau pakai atau tidak. Enggak, kita harus minta kehalalannya dulu. Kalau kita parkir misalnya di garasi rumah kita, dan itu titipan, kita nggak pakai, nggak apa ya sudah dititip di situ. Kapan rumahnya rubuh, bukan dari kita, kena angin segala macam, kita nggak ada tanggung jawab terhadap mobil tersebut. Karena emang dititip di situ, ya sudah di sini, keadaannya begitu. Kita coba jaga semaksimal mungkin. Tapi kalau kita penyebabnya, kita harus bertanggung jawab. Teman-teman harus hati-hati ya. Karena hisab pada hari kiamat ini sangat detail. Jadi kalau masuk ke rumah orang, bertamu, bahkan bukan cuma itu, masuk ke hotel, masuk ke mana saja, harus tahu mana yang merupakan fasilitas buat kita, mana yang bukan. Kalau bukan jangan. Saya pernah masuk ke satu penginapan sama istri, kemudian begitu kami masuk ke dalam kamar, ternyata kamarnya kurang cocok, mau ganti. Tapi fasilitasnya sudah dipakai. Karena sempat masuk ke kamar mandi, sempat duduk sebentar di ranjangnya. Maka saya bahasakan pada saat kita mau pindah. Mas, ini sudah sempat dipakai fasilitas kamar mandinya. Sempat dipakai duduk ke ranjangnya. Oh iya, nggak apa-apa. Ya sudah. Betul sudah kita sampaikan. Karena dasarnya kita bayar bukan untuk kamar itu, karena kita akan pindah. Contoh saja, gitu kan.
Dan apapun yang Bapak Ibu tidak boleh bawa, jangan dibawa. Handuknya orang dibawa, apalah gelas di kamar mandi dibawa. Kan saya sudah bayar. Yang Anda bayar kan jasanya. Yang boleh saja. Yang tidak boleh jangan. Saya juga pernah satu waktu keluar kota dengan keluarga sama anak-anak. Saya pernah keluar kota sama anak-anak sama istri. Kemudian mampir ke satu hotel gitu. Anak-anak saya yang kecil-kecil Masya Allah cukup banyak. Kemudian jalanlah kami ke restoran sarapan. Mereka jalan duluan, saya nyusul sama istri. Pada saat tiba di restoran, rupanya ada mbak-mbak yang kebetulan bantu juga, itu harus bayar makan gitu kan. Saya nggak tahu, saya pikir itu sudah masuk semua dalam kamar yang kami ambil gitu. Setelah itu saya baru tahu, ternyata ada lebih 2. Ini sudah lewat sehari. Saya langsung ketemu sama kasirnya. Ini kemarin kami lebih 2 orang. Berapa bayarannya saya akan bayar. Jadi dari kamar ini, Kemudian akhirnya dia mengatakan, iya Pak ada bayaran sekian ratus ribu. Baik, saya bayar. Subhanallah, karena saya niat mau bayar begitu saja. Baru niat baik, ini kita mau bayar supaya jadi halal nih. Rupanya ada manajernya tempat itu tahu, kenal. Terus dia datang, terus dia salaman. Habis itu dia bilang, Ustaz semuanya yang tertinggal itu sudah. Saya udah bayarkan, udah selesai. Jadi nggak masalah. Ya Allah mudahkan. Tapi yang jelas teman-teman jangan sampai kita tinggalkan bekas dan kita pikir itu oh nggak masalah. Saya pernah di Madinah masuk ke satu apotik mau beli obat pada saat itu. Pas menjelang subuh atau pas isya saya lupa antara waktu itu. Kemudian ada sikat gigi yang pakai baterai baru keluar model baru terus dengan promosi odolnya segala macam. Saya kok bagus benar. Terus saya tanya ini berapa? Dia bilang ini harganya sekian ratus real, 150 atau 200 real harganya. Kenapa mahal? Oh karena ini dijelasin fasilitas sama dia. Baiklah. Begitu dia cek di komputernya ternyata diskon 70%. Gitu kan. Terus saya bilang ini rezeki Anda ini di diskon 70%. Baiklah. Saya biasanya kalau beli apa-apa saya selalu ingat ayah saya, hafizahullah. Saya pikir saya beli sama-sama gitu. Saya pikir juga saya akan berikan istri, maka saya pesan beberapa gitu. Kebetulan stoknya dia lagi tidak ada. Dia bilang besok insya Allah, karena sudah malam besok diambil. Saya bilang baiklah, saya bayar 1, ya, kemudian barangnya saya titip sekalian saya akan ambil besok. Besok saya datang subhanallah, begitu saya datang dia sudah siapin barang itu, tapi dia bilang sama saya, cuma rupanya kemarin ada kesalahan input, jadi nggak ada diskon barang ini. 70% ini nggak ada gitu. Cuma karena sudah terlanjur Anda bayar, gitu kan, maka nggak masalah. Bertanggung jawab saya. Dia sebagai kasir, tanggung jawabnya dia. Karena dia sudah terlanjur jual barang itu kan. Saya bilang sama dia nggak usah kalau gitu. Saya batalin transaksinya dan yang satu ini saya bayar full. Saya kasih dia lalu saya ambil. Tapi alhamdulillah saya keluar dengan hati saya plong. Oh, daripada saya maksakan sekarang 5 sikat gigi atau berapa, saya harus paksakan. Kan kamu sudah gini, harus dia bayar. Hanya dia tanggung semua sama dia kan kesian. Ini juga jadi masalah. Ini contoh saja bagaimana kita realisasikan akhlak kita yang baik itu di lapangan gitu loh. Pertemukan dengan itu. Karena semua juga akan ada hisapnya hari kiamat. Ini contoh-contoh saja ya. Saya pernah masuk ke pedalaman Irian dulu satu waktu. Mampir ke satu tempat penginapan. Sebenarnya karena di pedalaman masuk ke dekat-dekat hutan, jadi rumah-rumah hotelnya, bukan hotel sebenarnya, penginapannya pun dari kayu gitu kan. Terus sempat ada air yang tumpah, dan itu membasahi tempat itu, malam-malam saya nggak bisa tahu harus bicara sama siapa. Besoknya saya ketemu orang, saya bahasakan ada begini, supaya semuanya tetap lepas hisab hari kiamat. Jadi harus hati-hati masalah itu. Teman saya pernah titipin uang, ini uang ya, titip untuk belanja waktu itu beli beberapa kebutuhan di Irian, kemudian saya tulis semuanya. Sampai beli air mineral saya tulisin. Beli air mineral Rp1.000. Saya begitu kasih laporan ke dia, kenapa hari detail begini? Ya akhi, lebih baik detail daripada ente hisab anak hari kiamat. Maka dia tersenyum. Dia bilang, tidak halal-halal. Ya sudahlah, alhamdulillah. Yang penting kita nggak ada beban. Gitu kan. Karena ini semua teman-teman kadang-kadang mungkin hal-hal kecil-kecil begini kita nggak sadar. Dan hari kiamat menumpuk. Dan akhirnya menghabiskan pahala kita. Untuk apa? Kan gitu.
Jadi itu yang dimaksud juga dengan hifdzu amanah. Ya, yang dimaksud sini menjaga amanah.